Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 40. Ah, kali ini kau tidak mampu mengalahkan ilmu pedang kami, demikian pikirnya. Aku ingat pada bulan pertama di tahun lalu, saat turun hujan salju memenuhi udara. Saat itu guru mengajak kami, para murid, untuk berlatih bersama. Menjelang berakhirnya latihan, guru memeragakan jurus daun jatuh berguguran ini. Setiap tusukan pedang beliau kala itu semakin cepat dan cepat sehingga sanggup menciptakan pusaran angin salju di udara. Bahkan saat itu ibu guru sampai memuji, "Kakak, aku yakin kau bisa menjadi ketua perguruan Huashan adalah karena kemampuanmu menguasai jurus ini." Guru menjawab, menjadi ketua perguruan Huashan tidak cukup hanya mampu bermain pedang dengan baik, tapi juga dituntut harus memiliki budi pekerti yang baik. Murid Huashan yang ahli memainkan pedang tidak serta-merta dapat menjadi ketua. Ibu guru menjawab sambil tertawa, "Hei, apa kau tidak tahu malu bicara demikian? Apa kau merasa lebih berbudi daripada aku?" Guru hanya menanggapi dengan tersenyum. Memang ibu guru suka sekali bersaing dengan guru. Meskipun ibu guru tidak mengungkapkannya, sudah jelas dari nada beliau menunjukkan bahwa jurus daun jatuh berguguran adalah yang paling hebat di antara semua ilmu pedang perguruan Huashan. Nama jurus ini diambil dari sepenggal kalimat dalam sebuah puisi yang mengisahkan adanya ribuan daun berguguran tertiup angin. Guru pernah bercerita padaku bahwa intisari jurus ini adalah melakukan serangan dan pertahanan dari segala penjuru seperti dedaunan yang terbang ditiup angin ke segala arah. Ling Huchong melihat gambar-gambar orang memegang toya terlihat lucu dan unik. Posisi gambar orang itu sedang membungkuk dengan kaku. Hampir saja Ling Huchong tertawa terbahak-bahak namun kemudian terdiam seketika setelah menyadari penglihatannya. Keringat dingin membasahi punggungnya, dan bulu tengkuknya terasa merinding. Tanpa berkedip ia mengamati gambar si pemegang toya itu. Meskipun kaku dan menggelikan, namun Ling Huchong dapat membayangkan gambar tersebut menyimpan serangan rahasia yang mengerikan. Si pemegang toya jelas memiliki kecerdasan luar biasa. Ling Huchong dapat memperkirakan jumlah tusukan yang bisa dilakukan si pemegang toya ada 8, 9, 10, atau bahkan lebih. Jurus daun jatuh berguguran dapat dipatahkan oleh gerakan toya ini. Sungguh di luar dugaan, toya yang terlihat tumpul namun sesungguhnya sangat berbahaya, atau sepertinya lemah namun sebenarnya sangat kuat. Serangan toya ini dapat dikatakan sebagai pencapaian tertinggi dalam ilmu silat, yaitu mengalahkan ketajaman dengan ketumpulan. Seketika rasa percaya diri Ling Huchong terhadap ilmu pedang perguruannya langsung musnah. Ia merasa meskipun kelak berhasil menguasai segala ilmu dan kepandaian seperti gurunya, tetap saja tidak berguna apabila bertemu musuh yang bisa memainkan toya seperti gambar-gambar di dinding gua itu. Mungkin ia hanya bisa berdiri memegang pedang tanpa tahu harus berbuat apa. Jika seperti itu jadinya, untuk apa belajar ilmu pedang lagi? Demikian pikir Ling Huchong. Apakah ilmu pedang Huashan sedemikian rapuhnya sehingga tidak mampu menahan satu serangan? Kerangka-kerangka ini pasti sudah membusuk di sini selama tidak kurang dari 30 atau 40 tahun. Jika tidak demikian, mana mungkin Serikat Pedang Lima Gunung dapat berjaya di dunia persilatan hingga sekarang? Bahkan, tidak seorang pendekar pun yang berani mengatakan bahwa ilmu pedang kelima perguruan dapat dikalahkan. Apakah gambar-gambar di dinding gua ini hanya kebohongan belaka? Ah, aku rasa tidak demikian, ujar Ling Huchong kepada diri sendiri. Meskipun ia tidak mengatakan bahwa ilmu pedang Songshan dan yang lain juga benar-benar dipatahkan, namun ia memahami berbagai jurus dalam ilmu pedang Huashan luar dalam dan ia yakin apabila bertemu orang yang mampu memainkan jurus-jurus penangkal seperti di dinding gua tersebut, tentu ia akan terperangkap dalam kekalahan yang fatal. Ling Huchong berdiri termangu-mangu cukup lama, seolah-olah ada orang lain yang telah menotok titik geraknya. Berbagai kilatan dan bayangan melintas di benaknya, membuat pemuda itu lupa waktu dan lupa diri. Sampai akhirnya terdengar suara orang memanggil-manggil di luar sana dan membuyarkan lamunannya. "Kakak pertama! Kakak pertama! Di mana kau?" Ling Huchong terkejut dan segera berlari kembali ke gua depan. Ternyata yang memanggil adalah Lu Dayou. Ia pun berlari memutar bukit dan duduk di atas sebongkah batu sambil berteriak, "Adik keenam, aku ada di sini sedang bermeditasi." "Ada urusan apa?" Lu Dayou bergegas menuju arah suara dan membalas dengan gembira, "Kakak pertama,
ternyata kau ada di sana. Kakak, aku membawakan makanan untukmu. Ling Huchong baru sadar kalau hari ternyata sudah sore. Padahal, ia menemukan gua rahasia tersebut menjelang fajar dan kini matahari sudah mulai condong ke ufuk barat. Itu berarti seharian penuh dirinya terpesona melihat gambar-gambar pertarungan antara jurus-jurus serikat pedang 5 gunung melawan jurus-jurus aneh yang terukir pada dinding gua belakang. Sementara itu, Lu Dayou sendiri tidak berani masuk ke dalam gua depan tempat kakaknya dikurung tanpa permisi, sehingga ia pun tidak sempat mengetahui kalau ada gua lain di dalam puncak tebing tersebut. Hanya saja, begitu melihat sang kakak tidak berada di dalam gua, Lu Dayou pun mencari di sekitar tebing sambil berteriak-teriak. Ling Huchong pun menjawab, tentu saja aku berada di sekitar tebing ini selama masa hukumanku belum berakhir. Sejenak ia terdiam mengamati wajah si monyet keenam, kemudian bertanya, "Hei, ada apa dengan dahimu?" Ternyata dahi sebelah kanan adik seperguruannya itu sedang ditempeli koyok. Meskipun begitu, darah masih terlihat meresap keluar. Aku tidak apa-apa. Aku hanya kurang berhati-hati sewaktu latihan sehingga tergores pedang, jawab Lu Dayou. Namun demikian, gaya bicara pemuda itu sewaktu menjawab seperti menyembunyikan sesuatu. Ling Huchong pun mendesak, adik keenam, kau jangan berbohong padaku. Sebenarnya apa yang membuatmu terluka? Lu Dayou menjawab, kakak pertama, sebenarnya aku tidak ingin berbohong kepadamu. Aku hanya khawatir kau akan marah jika kuceritakan yang sebenarnya. Ling Huchong semakin penasaran. Ia bertanya lagi, siapa yang melukaimu? Katakan padaku. Ia tidak yakin Lu Dayou berlatih dengan sesama saudara sampai terluka seperti itu. Hatinya khawatir jangan-jangan ada pihak luar yang datang menyerang. Tadi pagi aku berlatih dengan adik Lin, jawab Lu Dayou, ia baru saja mempelajari jurus burung feng datang menyembah. Aku sedikit lengah sehingga terluka olehnya. Ah, itu hanya soal biasa. Luka sewaktu berlatih itu sering terjadi di antara sesama kita, ujar Ling Huchong tenang. Lalu mengapa kau harus kesal? Bukankah kau tahu kalau jurus tersebut sangat ampuh? Harusnya kau lebih berhati-hati menghadapinya. Lagi pula adik Lin baru saja mempelajarinya, tentu ia kurang bisa mengendalikan pedangnya dengan baik. Lu Dayou menjawab, kalau hal itu bisa kumaklumi. Hanya saja aku tidak menduga bocah bermarga Lin itu baru beberapa bulan masuk perguruan tapi sudah bisa memainkan jurus burung feng datang menyembah. Padahal, aku dulu harus melewati 5 tahun baru guru mengizinkan diriku belajar jurus itu kepadamu. Ling Huchong terperanjat karena baru menyadarinya. Ia menjadi heran mengapa Lin Pingxi sudah diperbolehkan mempelajari jurus tersebut. Padahal, jurus ini harus dilatih dengan dasar-dasar yang kuat, karena jika tidak akan membahayakan diri sendiri. Apakah mungkin Lin Pingxi memiliki otak sangat cerdas sehingga guru mengizinkannya berlatih jurus ini? Demikian berbagai pikiran terlintas di benaknya. Lu Dayou melanjutkan ceritanya, waktu itu aku tidak menduga sama sekali bahwa dahiku akan terluka oleh pedangnya. Adik kecil malah bersorak-sorak gembira sambil mengejek, monyet keenam, melawan muridku saja kau tidak becus. Sekarang apa kau masih berani berlagak jagoan di depanku? Sementara itu si bocah bermarga Lin merasa bersalah telah melukai aku. Ia pun mendekat hendak membalut lukaku. Namun perutnya kutendang sampai dia jatuh terjungkal. Melihat itu adik kecil marah-marah dan memaki diriku, monyet keenam, dia bermaksud baik hendak mengobati lukamu, tapi kau malah menendangnya. Apa kau malu sudah dikalahkan olehnya? Kalau kalah ya harus tahu diri. Coba kakak pertama pikirkan, ternyata adik kecil diam-diam telah mengajarkan jurus ampuh itu kepadanya. Seketika Ling Huchong tertegun dengan perasaan pilu mendengar cerita ini. Ia pun berpikir, jurus burung feng datang menyembah sangat sulit dipelajari. Jurus ini memiliki 5 teknik tambahan serta berbagai perubahan yang rumit. Lebih dari itu, pihak yang belajar harus memiliki ingatan yang kuat untuk merangkai setiap gerakan menjadi jurus yang utuh. Demi membantu adik Lin berlatih dan memahami jurus ini, rupanya adik kecil telah berusaha penuh untuk memeras pikiran dan tenaga. Jadi ini alasan mengapa adik kecil sudah jarang datang ke puncak tebing untuk mengantar makanan karena harus mendampingi adik Lin berlatih. Biasanya adik kecil suka bersikap tidak sabaran dan ingin menang sendiri. Ia tidak suka mengerjakan sesuatu yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan. Tapi entah mengapa ia justru berhasil mengajarkan ilmu yang sangat sulit ini kepada adik Lin.
Ternyata perhatian adik kecil kepada adik Lin sungguh besar. Ia bisa bersikap sedemikian sabar dan telaten mengajarkan jurus burung feng datang menyembah yang rumit dan sulit ini kepada adik Lin. Sungguh hal ini sulit dibayangkan. Jatuh sakit karena cinta. Sejenak kemudian Ling Huchong bertanya, "Adik keenam, mengapa kau bisa berlatih pedang bersama adik Lin?" "Gara-gara kemarin sore," jawab Lu Dayou, "sepulang dari sini adik kecil terus-menerus menggerutu kepadaku. Esok harinya, ia menyeret tanganku untuk mengajak latihan bersama. Aku pun menuruti tanpa curiga sedikit pun. Ternyata dia menyuruhku bertanding melawan Lin Pingxi. Aku sama sekali tidak menyangka kalau bocah itu baru saja mempelajari jurus baru sehingga diriku dapat dikalahkannya. Aku benar-benar dipecundangi mentah-mentah oleh mereka." Ling Huchong semakin paham apa yang sebenarnya terjadi. Lu Dayou yang akrab dengannya tidak suka melihat kedekatan antara Yu Lingsan dan Lin Pingxi. Itulah sebabnya kemarin sore Lu Dayou berulang kali melontarkan sindiran kepada Yu Lingsan. Ling Huchong kemudian bertanya, "Apakah kau sering memarahi adik Lin?" Lu Dayou menjawab, "Tentu saja. Bocah sombong seperti dia apa tidak pantas dimaki? Selama ini dia selalu takut kepadaku. Setiap kami bertemu dia selalu menghindar. Sungguh tak disangka bocah itu ternyata begitu tega. Kalau saja tidak didukung adik kecil, mana mungkin dia bisa mengalahkan aku?" Ling Huchong juga ikut kesal mendengar cerita Lu Dayou. Begitu teringat gambar-gambar di dinding gua tentang bagaimana cara mematahkan jurus burung feng datang menyembah, ia pun memungut sebatang ranting dan bersiap mengajarkannya kepada monyet keenam. Namun tiba-tiba terpikir olehnya, adik keenam sudah terlalu benci kepada adik Lin. Bila jurus penangkal ini kuajarkan kepadanya, bisa-bisa adik Lin terluka parah. Dan kalau guru atau ibu guru sampai tahu dan mengusut masalah ini, tentu kami berdua yang akan menerima hukuman berat. Berpikir demikian, Ling Huchong pun membuang ranting di tangannya kemudian berkata, "Sudahlah, adik keenam. Urusan ini anggap saja sebagai pengalamanmu supaya lain kali kau tidak ceroboh lagi. Kita ini sesama saudara, kalah atau menang dalam berlatih adalah hal biasa. Jangan dianggap masalah berat." "Kakak pertama," sahut Lu Dayou sambil menatap tajam. "Kalau untukku memang tidak menjadi soal. Tapi bagaimana denganmu? Apa kau menganggap ini masalah kecil?" Ling Huchong menyadari kalau yang dimaksud Lu Dayou adalah perihal kedekatan Yu Lingsan dan Lin Pingxi. Mendengar pertanyaan itu hatinya terasa pilu dan kepalanya pun tertunduk lesu. Lu Dayou merasa bersalah atas ucapannya yang menyinggung perasaan sang kakak pertama. Dengan cepat ia berkata, "Maafkan aku jika salah bicara." "Kau tidak salah," ujar Ling Huchong sambil memegang lengan Lu Dayou. Hanya saja. "Ah, sudahlah. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan urusan ini lagi." "Baiklah," sahut Lu Dayou. "Kakak, dulu kau telah mengajariku jurus burung feng datang menyembah dan aku kurang memperhatikan dengan seksama sehingga bocah bermargalin itu bisa mengalahkanku. Untuk selanjutnya, aku akan berlatih dengan lebih giat lagi. Biar bocah bermargalin itu mengetahui mana yang lebih bagus, hasil didikan kakak pertama ataukah hasil didikan adik kecil." Ling Huchong tersenyum getir dan berkata, "Sebenarnya, dalam jurus itu tidak ada sesuatu yang istimewa." Melihat sikap Ling Huchong yang lesu, Lu Dayou mengira kakak pertamanya itu sedang patah hati. Maka, ia pun tidak berani bertanya macam-macam lagi. Setelah Ling Huchong menghabiskan makanannya, Lu Dayou mohon diri meninggalkan puncak tebing tersebut. Setelah beristirahat sejenak, Ling Huchong menyalakan obor dan kembali masuk ke dalam gua belakang untuk melanjutkan pengamatannya terhadap gambar-gambar yang terukir di dinding batu. Namun karena pikirannya sedang kalut, gambar-gambar itu dalam pandangannya tampak menyerupai Yu Lingsan dan Lin Pingxi sedang berlatih bersama dengan sangat mesra. Yang satu mengajari, yang lain mempelajari, demikian yang terlintas di benak Ling Huchong. Bayangan wajah Lin Pingxi yang tampan juga semakin menghantui pikiran Ling Huchong. Tanpa terasa ia menghela napas dan berkata, "Wajah adik Lin jauh lebih tampan dariku. Selain itu, usianya dengan adik kecil juga hanya selisih sedikit, mungkin setahun atau 2 tahun. Wajar saja kalau mereka berdua bisa bergaul lebih akrab." Tiba-tiba Ling Huchong menemukan gambar yang menarik perhatiannya. Gambar tersebut adalah gambar seorang yang mengacungkan pedang dengan gerakan sama persis menyerupai jurus tunggal pedang Ning tanpa tanding.
Ia pun berseru, tidak mungkin. Jurus ini adalah ciptaan ibu guru. Mengapa bisa terukir lebih dulu di sini? Sungguh aneh. Setelah mengamati gambar itu dengan teliti barulah ia menemukan perbedaan jurus tersebut dengan jurus ciptaan sang ibu guru. Jurus tersebut lebih sederhana namun sangat kuat, dan pantas digunakan oleh seorang laki-laki. Sementara itu jurus pedang Ning Zongzi lebih rumit dan sukar diduga karena memiliki berbagai gerak perubahan yang rahasia. Meskipun demikian, tetap saja keduanya memiliki gaya serangan yang mirip. Menyadari hal itu, Ling Huchong pun berpikir, sebenarnya tidak mengejutkan mengapa jurus pedang ciptaan ibu guru sama persis dengan yang terukir di sini. Ilmu silat dan kepandaian ibu guru tentu sudah setara dengan tokoh sesepuh yang menggunakan jurus ini. Apalagi dasar ilmu silat ibu guru dan sesepuh tersebut sama-sama dari perguruan Huashan. Itulah sebabnya jurus pedang ciptaan mereka sama persis, hanya beda sedikit saja. Bahkan jurus-jurus yang tergambar di sini banyak yang tidak diketahui guru dan ibu guru. Kemudian ia memerhatikan gaya serangan Toya lawan. Dalam gambar tersebut terlihat si pemegang Toya tetap mengacungkan senjatanya ke depan. Ujung pedang tepat bertemu dengan ujung Toya sehingga membentuk sebuah garis lurus. Celaka, seru Ling Huchong terkejut sampai-sampai obor di tangannya jatuh di lantai. Suasana pun seketika menjadi gelap gulita. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ujar pemuda itu dengan perasaan khawatir luar biasa. Rupanya Ling Huchong dapat membayangkan jika ujung Toya beradu dengan ujung pedang dengan kekuatan penuh, tentu Toya yang lebih unggul karena lebih keras dan kuat. Sebaliknya, pedang yang bentuknya pipih akan patah sementara Toya tetap mengarah ke depan dan sulit dihindari. Dengan didorong tenaga yang hebat, tentu Toya akan membahayakan si pemegang pedang. Benar-benar hal yang sulit dihindari. Ling Huchong berpikir keras bagaimana caranya mematahkan serangan Toya yang seperti itu, apakah benar-benar tidak bisa dihindari? Aku rasa tidak. Jika pedang patah menjadi dua akibat benturan itu, maka untuk menghindari serangan Toya, si pemegang pedang bisa menunduk dan berlutut atau tiarap di tanah. Tapi guru dan ibu guru mana mungkin menggunakan cara memalukan seperti itu? Beliau lebih baik mati daripada terhina. Aduh, ini benar-benar kekalahan telak. Setelah diam terpaku cukup lama, Ling Huchong akhirnya menyalakan obor baru dan kembali mempelajari gambar-gambar di dinding gua. Ia melihat bermacam-macam jurus pedang yang indah namun mematikan. Lebih-lebih beberapa jurus terakhir terlihat sederhana namun menyimpan kekuatan yang luar biasa dan sulit ditebak. Akan tetapi, tidak peduli bagaimanapun hebatnya jurus pedang yang disajikan dalam gambar, tetap saja si pemegang Toya dapat mematahkannya. Pada akhirnya, Ling Huchong menemukan gambar si pemegang pedang berlutut dengan kepala menunduk di hadapan si pemegang Toya. Rasa kesal dan marah sudah lama lenyap di hati pemuda itu dan kini telah berganti menjadi perasaan putus asa dan gelisah yang menjadi-jadi. Meskipun gambar tersebut terkesan sombong dan arogan, namun pada kenyataannya ilmu pedang Huashan benar-benar kalah telak oleh ilmu Toya pihak lawan. Benar-benar kenyataan pahit yang menyedihkan. Semalam suntuk Ling Huchong mondar-mandir mengamati gambar-gambar di dinding gua itu. Seumur hidup baru sekarang ia merasakan tekanan batin sehebat ini. Perguruan Huashan adalah anggota Serikat Pedang Lima Gunung, yang selama ini diakui sebagai perguruan terkemuka dan memiliki nama besar di dunia persilatan. Siapa sangka justru memiliki ilmu silat yang sedemikian rapuh, mudah dihancurkan dengan jurus yang sangat sederhana. Jurus-jurus yang terukir di sini jumlahnya ratusan, bahkan sebagian belum diketahui guru dan ibu guru. Tapi, meskipun aku menguasai semua ilmu pedang Huashan melebihi kepandaian guru juga tetap saja percuma. Tidak ada gunanya. Sehebat apapun seorang murid Huashan, tetap saja lebih baik bertekuk lutut jika bertemu musuh yang bisa memainkan jurus Toya seperti dalam gambar itu. Jika tidak menyerah kalah, maka pilihan yang lain hanyalah bunuh diri, demikian pikirnya. Ling Huchong melangkah gontai dengan perasaan tertekan. Setiap obor yang dipegangnya padam, segera ia menyalakan obor yang baru. Menyaksikan gambar si pemegang pedang bertekuk lutut membuatnya semakin kesal. Ia pun melolos pedang hendak merusak gambar tersebut namun begitu ujung pedang nyaris menyentuh dinding gua, hatinya pun berkata, laki-laki sejati harus berpikiran terbuka dan apa adanya. Menang ya menang, kalah ya kalah. Perguruan Huashan kami jelas-jelas dikalahkan. Kami tidak punya alasan apa-apa lagi. Usai berpikir demikian ia pun menghirup napas dalam.
Pemuda itu kemudian melangkah dan mengamati gambar-gambar selanjutnya. Hatinya sama sekali tidak terkejut menyaksikan berbagai jurus pedang perguruan Songshan, Taishan, Hengshan, dan Hengshan juga mengalami kekalahan dan kehancuran. Di akhir gambar juga dilukiskan para pendekar dari masing-masing perguruan tersebut bertekuk lutut di hadapan lawan. Ling Huchong telah lama belajar di perguruan Huashan dan memiliki wawasan luas mengenai berbagai macam ilmu pedang perguruan lain. Meskipun ia tidak mengetahui kunci dan intisari ilmu pedang lainnya, namun dasar-dasar ilmu pedang tersebut telah ia ketahui. Setiap ilmu pedang dari perguruan lain dilukis dengan sangat bagus, namun demikian, semua dapat dikalahkan pihak lawan. Dalam hatinya selain rasa ngeri dan takut yang mencekam, juga dipenuhi tanda tanya yang cukup besar. Fan Song, Zhao He, Zhang Chengfeng, Zhang Changyun. Siapa sebenarnya mereka ini? Dari mana mereka berasal? Mengapa mereka begitu berhasrat mengukir jurus-jurus mereka untuk menghancurkan ilmu silat serikat pedang 5 gunung di dinding gua ini? Tapi mengapa pula nama-nama mereka tidak dikenal di dunia persilatan? Mengapa justru serikat pedang 5 gunung tetap berjaya hingga sekarang? Demikian pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak Ling Huchong. Ia merasa serikat pedang 5 gunung tidak sepantasnya mendapatkan kejayaan di dunia persilatan seperti sekarang ini. Atau mungkin, serikat ini mendapatkan nama besar karena keberuntungan yaitu gambar-gambar di gua tidak tersebar luas. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di dalam benak Ling Huchong, mengapa aku tidak menghapus gambar-gambar di dinding ini saja, sehingga jurus-jurus yang bisa mengalahkan ilmu pedang serikat pedang 5 gunung akan lenyap untuk selamanya dari muka bumi. Dengan begitu aku bisa menjaga nama baik perguruanku. Setelah itu aku akan melupakan kalau aku pernah menemukan gua rahasia ini. Segera ia kembali ke lorong sempit dan memungut kapak tajam untuk dipakainya merusak gambar-gambar itu. Namun belum sempat mengayunkan kapak tersebut, tiba-tiba ia berkata pada diri sendiri, seorang laki-laki sejati harus berani mengakui kekalahan. Terima saja kenyataan kalau kami memang benar-benar kalah. Kenapa aku harus menipu diri sendiri dan menipu orang lain? Tiba-tiba ia teringat pada pria bercadar yang ia temui kemarin. Ia pun bertanya dalam hati, laki-laki kemarin memiliki ilmu pedang yang sangat hebat. Mungkin ada sangkut pautnya dengan gambar-gambar di gua ini. Siapa dia sebenarnya? Siapa dia sebenarnya? Ling Huchong membuang kapak di tangannya dan membatalkan niat untuk merusak gambar-gambar di dinding gua tersebut. Ia kemudian keluar menuju gua depan dengan memikirkan berbagai pertanyaan sampai tengah hari, dan kemudian masuk lagi ke gua belakang untuk mempelajari gambar-gambar di dinding. Begitulah, seperti orang bingung ia mondar-mandir keluar masuk gua tersebut sampai 4 kali. Tak terasa sore pun tiba. Saat itu terdengar suara langkah kaki mendaki ke puncak tebing. Rupanya Yu Lingsan yang datang mengantarkan makanan. Dengan perasaan gembira Ling Huchong berlari keluar gua dan menyambutnya di tepi tebing. Ia kemudian berseru memanggil, "Adik kecil." Karena terlalu gugup bercampur senang sampai-sampai suaranya terdengar gemetar. Akan tetapi, Yu Lingsan sama sekali tidak menjawab. Begitu sampai di puncak ia langsung menaruh keranjang nasi yang ia bawa di atas batu. Setelah itu, ia memutar badan dan pergi begitu saja tanpa menyapa Ling Huchong sedikit pun. Bersambung ke jilid 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.